Nyaman? Apa Nyaman. masukannya? Kalau sejauh ini sih udah cukup nyaman sih Pak. Ya. Trans Jakarta sekarang ini. Kepada warga masyarakat yang cinta dengan public transport, tepat waktu, hemat biaya, dan yang lebih penting adalah terkait dengan kehidupan yang berkelanjutan. Ya, karena emisi gasnya juga akan lebih ringan, lingkungannya akan menjadi lebih bersih. Ya, matur nuwun Pak. Alhamdulillah, sehat Pak. Mudah-mudahan inilah. Ya, luar biasa Pak Wakil. Gimana? Oke. Oke, luar biasa. Jadi, Pokoknya kita buka lebih banyak lagi lah. nah betul Pak. Supaya orang dari Bekasi. Masih berjalan. Iya. Yo, selamat pagi Pak Sopir, sehat? Waduh, ini sopirnya udah kayak Ustadz nih. Hah? Banyak doanya nih. Mudah-mudahan selamat, sehat semua ya. Selamat pagi Bu, mau kemana? Ini mau coba trayek ke Cawang. Taunya dari mana kalau udah datang Transjakarta? Warga Vida. Oh, Vida. Jadi lihat beberapa kali ada bus yang uji coba kemarin. Kita sempat dengar dari tetangga gitu. Terus yang hari ini kita mau nyoba naik trans yang arah Bekasi gitu. Dari mana? Dari Vida juga. Oh, dari Vida juga. Yang udah ada kan. Oh, yang naik Trans Biskita. Ya. Oh, yang ke Sumarekon. Ya. Dari Sumarekon naik Transjakarta. Ya. Jadi sekarang kalau ke Jakarta cukup sekali. Sekali di Cawang Pak. Jadi cukup 3.500. Sekarang menghematnya sampai 7.500. Apalagi kalau naiknya jam 5 sampai jam 7. Pak. Cuma 2.000. 2.000. Nyaman? Apa masukannya? Kalau sejauh ini sih udah cukup nyaman sih Pak. Ya. Trans, Macet nggak di dalam tolnya? di dalam tol kalau pagi udah lumayan Pak. Pagi lumayan. Jadi mudah-mudahan untuk memastikan jarak perjalanan waktu, jadi memang masih ada kendala di dalam tol karena belum mendapatkan jalur khusus buat angkutan umum. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemikiran dari Kementerian Perhubungan, menjadi pemikiran dari Kakor Lantas, ya, Mabes Polri, untuk sama-sama kita mengkaji kemungkinan agar public transport juga mendapatkan jalur khusus, jalur prioritas. Ya, bagaimana kita hari ini untuk bisa memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada warga masyarakat yang cinta dengan public transport. Tepat waktu, hemat biaya, dan yang lebih penting adalah bahwa terkait dengan kehidupan yang berkelanjutan. Ya, karena emisi gasnya juga akan lebih ringan, lingkungannya akan menjadi lebih bersih. Ya, makasih Pak. Mana Mbak? Selamat pagi. Pagi. Udah taunya dari mana ada bis? Tahu dari IG Trans Jakarta. Wih, keren. Tapi emang pencinta public transport? Iya. Naik angkutan umum? Aku naik busway biasanya dari yang B11 Sumarekon Cawang. Oh, dari sini ke Sumarekonnya naik apa? Aku naik angkot 02. Oh, naik 02. Nanti di halte Bekasi Barat. Bekasi Barat. Nah, terus baru kan Nah. kita sampai Cawang kan. Kan Bekasi Barat dulu. Dia Bekasi Barat, dia kan masuk tol. Oh, kamu naiknya dari Bekasi Barat, nggak dari Sumarekonnya? Enggak. Oh. Kan soalnya halte tujuan itu Bekasi Barat Cawang. Cawang. Kalau nggak Berapa naik dari yang sini 02 02 ke Bekasi Barat? 10.000. Oh, 10.000. Kerjanya di mana, Mas? Aku kerja di daerah Tebet. Iya. Ya, mudah-mudahan. Ya, karena naik transportasi umum tuh yang pasti lebih murah. Yang kedua lebih sehat. Karena kagak kena jalan kaki, nggak kena debu. Nah, terus yang ketiga banyak temennya. Panjang umur silaturahminya. Amin. Iya. Yang kelima ya dapat jodoh. Amin. Bis Trans Jakarta ini melayani dari Vida ke Cawang, ya. Terdapat, sudah disampaikan, ada 10 pemberhentian, baik di sisi berangkatnya 5 dan sisi pulang 5, di mana yang 8 ada di Kota Bekasi dan yang 2 ada di Jakarta. Kemudian juga menariknya adalah bahwa tarif yang dikenakan adalah rate, ya, 3.500. Tetapi pada jam-jam tertentu, pada saat peak hour, terutama pada saat pagi hari jam 5 sampai jam 7 pagi, tarifnya adalah hanya 2.000 saja.
Jadi ini tentu akan meringankan beban warga masyarakat terkait dengan beban biaya transportasi. Kemudian juga tentu harapannya adalah ini menjadi strong point, menjadi motivasi untuk kemudian menjadi transportasi yang modern. Kota Bekasi punya Trans Patriot dan juga Biskita, ya, dan ini adalah satu proses pengembangan public transport yang ada di Kota Bekasi. Kemudian juga terkait dengan para warga masyarakat yang hari ini masih tentu belum terkoneksi dengan angkutan umum, tentu perlu kesabaran, ya, dan secara bertahap kita akan terus berkomunikasi dengan Pak Gubernur, kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar TOD yang kita miliki pun juga bisa terlayani dengan angkutan publik yang ada. Kita bisa melihat contoh bagaimana Jakarta, ya, terkait dengan klasifikasi terkait dengan angkutan umumnya, mulai dari kendaraan yang kecil, sedang, dan juga besar. Ini saya kira menjadi pilihan-pilihan buat pemerintah Kota Bekasi dalam rangka menyiapkan angkutan publik. Saya kira pemerintah Kota Bekasi sangat mendukung, dan hari ini dibuktikan Pak Wali Kotanya naik Transjakarta. Satu hari berkendaraan untuk pergi bekerja, ya. Dan saya kira kolaborasi yang luar biasa dua pemerintah dalam rangka untuk membuat gerakan, ya, untuk cinta dan naik angkutan umum. Siap, matur nuwun Pak. Alhamdulillah, sehat Pak. Mudah-mudahan ini lagi. Ya, kepada Pak Wakil. Gimana? Oke. Oke, luar biasa. Jadi, Pokoknya kita buka lebih banyak lagi lah. nah betul Pak. Supaya orang dari Bekasi Masih kecelakaan. Iya, dan iritnya banyak. Kalau kemarin kan dia harus naik 2 kali, sekarang kan cukup sekali sampai Jakarta. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membuka trayek baru, panjangnya 42 km lebih sedikit. Ini merupakan trayek yang disebut dengan Feeder Bekasi ke Cawang. Ini ada 5 titik pemberhentian, 4 titik pemberhentian ada di Bekasi, 1 titik pemberhentian ada di Jakarta. Jumlah armada pada tahap awal yang akan kami operasikan berjumlah 12, dan mudah-mudahan dengan koneksi yang baru ini akan membuat masyarakat Bekasi yang akan pergi ke Jakarta atau sebaliknya akan jauh lebih murah. Nanti Pak Wali Kota yang tadi secara langsung berkomunikasi dengan para pemakai jalur baru itu yang akan betul-betul bisa menghemat. Hari ini Kota Bekasi menikmati salah satu transportasi yang modern, terintegrasi, dan tentu ramah lingkungan, dan ada satu efisiensi terkait dengan proses perjalanan yang ada. Ini saya kira adalah bagian dari pengembangan dari Transjakarta sebelumnya yang dimulai dari Sumarekon dan terintegrasi mudah-mudahan dengan LRT, kemudian dengan rest area, dan satu hal tentu ini akan mengurangi beban biaya transportasi warga masyarakat Kota Bekasi. Karena kalau biasanya untuk masuk ke Jakarta itu akan ada sekitar pengurangan antara 15.000 sampai 20.000 per hari untuk pulang pergi. Jadi saya kira ini tentu akan meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada, terjadi penghematan, dan yang lebih penting adalah bagaimana warga masyarakat Kota Bekasi mendapatkan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau. Kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak saja transportasi, juga terkait dengan penanganan sampah, TPST Bantar Gebang, juga penanganan banjir. Saya kira ini mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan, dioptimalkan, dan tentu dua daerah akan mendapatkan keuntungan bersama-sama. Berapa lama ya dari Bekasi dan Yang menguji coba Pak Wali silakan. Ya, kalau tadi uji coba itu 1,5 jam karena menyesuaikan
dengan jadwalnya Pak Gubernur. Tapi insya Allah prosesnya nanti saya kira 1 jam akan bisa dicapai. Dan harapannya tentu memang koordinasi yang lebih luas lagi terkait dengan memberikan kesempatan jalur prioritas yang ada di jalan tol, sehingga betul-betul bisa dihitung antara asal dan tujuannya. Karena kalau untuk di jalan arterinya tentu ini mudah di dalam rangka pengaturan, tetapi untuk jalan tol karena sampai hari ini belum ada keperpihakan terkait dengan angkutan umum. Mungkin itu Pak Gubernur. Nanti kirim siapa ke Bu Eli? Siapa? Ada Well, jadi kan supaya dalam rangka truk sampah ini tidak ada gangguan di jalan, itu kita memerlukan 2 flyover, Bu. Yang di di perempatan Kemang dengan yang di Bantar Gebang. Pekayon ya, Pak? Pekayon, betul.